Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Daniel Imanu dengan NIM 9314200015. Saya dari kelas F Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Gorontalo. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi mid semester saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, mengapa kita perlu menjelajahi dunia pustaka? Jawabannya, kita perlu menjelajahi dunia pustaka karena ini merupakan salah satu sarana pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks yang dapat membantu kita untuk lebih menambah wawasan yang lebih luas, cara berpikir kritis dan kreatif, serta mengasah keterampilan menulis dan membaca kita khususnya pada teks ulasan buku secara lebih memadai. Soal yang kedua yaitu jelaskan tujuan dari penulisan karya ilmiah. Jadi saya menyimpulkan ada 5 tujuan dari penulisan karya ilmiah ini. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan ide. Kenapa untuk menyampaikan ide? Karena karya ilmiah ini merupakan salah satu alternatif penulis untuk menyampaikan pokok pembahasan masalah agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang kedua yaitu tentunya untuk melatih kemampuan menulis kita. Kemudian yang ketiga yaitu dikenal sebagai tradisi ilmiah. Kenapa dikenal sebagai tradisi ilmiah? Karena dalam pendidikan terutama di bangku kuliah itu kita sering mendapati tugas untuk membuat karya ilmiah yang dimana ini merupakan salah satu kebanggaan bagi kita sendiri. Yang keempat yaitu dikenal sebagai tugas akhir. Kenapa dikenal sebagai tugas akhir? Karena dalam bangku kuliah di universitas itu karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat kelulusan seperti skripsi untuk S1, tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Kemudian tujuan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentunya digunakan sebagai eksistensi penulis melalui karya ilmiah yang dihasilkan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan manfaat dari mengulas buku. Jadi menurut saya manfaat dari mengulas buku itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengasah intelektual kita. Karena dengan kita mengulas buku kita dapat mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari buku tersebut serta kita dapat memberikan masukan. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat memahami lebih mendalam lagi tentang isi buku sehingga kita tidak mudah lupa dan sewaktu-waktu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak jarang dalam mengulas buku ini kita dapat memperoleh penghasilan bila ulasan kita itu dimuat di surat kabar atau majalah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tentunya untuk menambah keilmuan dan kreativitas kita. Hal tersebut digunakan untuk dapat memberikan pelajaran ataupun mempersiapkan diri kita sebagai dasar awal untuk menjadi penulis buku. Soal yang keempat yaitu apa perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Jadi menurut saya kalau proposal penelitian itu secara format dia terdapat tinjauan pustaka atau landasan teori di dalamnya. Terdapat perumusan masalah serta metode penelitian. Dan untuk penulisannya itu dia harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Sedangkan untuk proposal kegiatan hanya digunakan untuk menyampaikan atau memberikan rincian terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan untuk penulisannya ini bersifat bebas atau tidak terikat dengan kaidah-kaidah penulisan. Soal yang kelima atau yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, jadi menurut saya jika penelitian kualitatif itu dia lebih mengacu pada makna, definisi konsep, karakteristik simbol dan deskripsi lain dalam artian tidak untuk jumlah dan ukuran. Nah, sedangkan untuk penelitian kuantitatif ini dia lebih berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk numerik yang dapat dikategorikan, dihitung dan diukur. Baik, demikianlah video dari saya. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum